بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maghrib malam hari ini Allah masih dereng kelas nanti. Allah selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan. Saking banyaknya di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah la tuhsuha, sudah pasti tidak akan bisa dihitung. Kenapa? Banyak sekali. Tinggal persoalannya bagaimana kita mensikapi nikmat tersebut. Ya tentu kita wajib mensyukurinya. Bentuk kesyukuran ini berbagai macam. Yang rahimahullah kata ulama syukur itu ada 3 kategori. Ada syukur dengan bil qalbi. Hati kita itu merasa syukur selalu kepada Allah. Kemudian bil jawari, kemudian kita tuangkan dengan perkataan hamdalah. Alhamdulillah, tapi syukur yang lebih pokok, lebih penting adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan perintah Allah. Itu yang paling penting. Itulah jamaah rahimakumullah bicara masalah syukur terhadap nikmat Allah. Dan insya Allah malam hari ini bagian daripada syukur kita kepada Allah ketiga-tiganya itu. Dalam hati tentu kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita tuangkan dengan hamdalah, dan kemudian kita lebih penting lagi menggunakan nikmat tersebut. Ada waktu luang kita, kesempatan kesehatan kita gunakan untuk ngaji bareng-bareng atau taklim. Insya Allah jamaah rahimahullah taklim kita ini memang faidahnya banyak sekali. Saya masker yang ibu kangen. Karena dengan belajar inilah kita paling tidak bisa mendapatkan pengetahuan Islam yang ya memang cukup banyak. Karena apabila kalau kita beribadah tanpa dasar ilmu, maka boleh jadi ibadah yang kita lakukan bisa tidak diterima alias ditolak. Jamaah rahimakumullah, monggo fotokopinya, lihatnya kok nggak ada. Ini masih belum tuntas bab atau poin atau pasal yang paling akhir ini dalam kitab jenazah, ziaratul kubur, ziarah kubur. Betul ya teman? Fotokopi ini kelas sisal. Baik, ziarah kubur ini jamaah rahimakumullah bicara ziarah kubur sejak dulu Rasulullah sudah bicarakan tentang masalah ziarah kubur, dan Rasulullah sendiri mempraktekkan. Hanya menjadi persoalan di dalam pembahasan hukum-hukumnya ini sehingga dibuatlah kaifiyah tata caranya, karena ziarah kubur ini termasuk bagian ibadah mahdho, ibadah yang sudah ada petunjuk dari Rasulullah. Artinya kita yang ikuti dalil, ikuti aturan, tuntunan.
Mari kita perhatikan ya rahimakallah di dalam keputusan tarjih diterangkan nomor 62. Zuru, berziarahlah kamu. Ziarah namanya kunjungan. Al-kuburo, kekuburan atau makam. Untuk apa di sini diberikan pendekatan lihat guru. Nah, ilatnya, sembah-sembahnya tadi itu ziarah kubur di sini bentuknya adalah dalam rangka kita untuk ingat. Ingat bagaimana? Ingat akhir, ingat hari akhir, ingat kematian. Jadi itulah fungsi kita ziarah kubur. Karena ada diterangkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol Zara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berziarah. Ziarah kemana? Al-Kubro, ke kubur. Kuburnya siapa? Umi, ibunya. Ya, fabaka wa abaka. Ketika itu Rasulullah menangis. Wa abaka man haulahu, dan sahabat-sahabat di samping Rasulullah ikut menangis. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, ista'dantu, saya diizinkan. Oleh siapa? Rabbi, oleh Allah. Rabb. Fi ayyastafira. Ini ada yang keliru ini. Jadi ya, maaf, ista'dan artinya saya minta izin. Jadi as'al itu minta izin. Saya minta izin kepada Rabbnya itu Allah. Fi ayan astaghfira, untuk minta ampun laha kepada beliau, kepada ibu. Falam yu'dan, maka kami tidak diberikan izin bagi saya untuk minta ampun kepada ibuku. Wasta'dantuhu, kemudian saya diizinkan yaitu oleh Allah fi an azuro, untuk ziarah saja yang diizinkan oleh Allah. Ziarah kemana? Kubra, ke makamnya, ke makam ibu. Fa'udani, kemudian saya diizinkan seperti itu. Akhirnya hadisnya ditutup, fazuru, ziarahlah kamu semuanya al-kuburo, ke kuburan. Fa'inna, karena ziarah ke kuburan tersebut, ziarah tudzakiru, ini bisa mengingatkan al-maut, kematian. Ini menjadi ilat. Sempat-sempat kita diperintahkan ziarah kubur. Apakah di sini menggunakan fi'il amar perintah fazuru, ziarah di sini hukumnya apa? Padahal fi'il amar. Ini kita belajar usul fikih, jamaah rahimakumullah. Ulama-ulama sepakat memahami kalimat perintahnya tadi boten wajib ziarah kubur. Perintahnya di sini hanya sunat. Sunatnya bukan sunat muakkadah, sunat biasa. Tapi di sini juga ada ilatnya. Disunatkan bagaimana? Karena di sini tujuannya untuk mengingat kematian. Sedang mengingat kematian ini menjadi wajib. Sehingga kalau menjadikan ziarah kubur enggak mengingat kematian, maka tidak perlu lagi ziarah kubur, maksudnya begitu. Lapo nang kuburan enggak tujuannya mengingat mati itu. Lapo. Anggota nih maksudnya. Kenapa? Apalagi ke kuburan bukan ke sana tujuannya itu. Mencari hal-hal yang jadi diperintahkan oleh agama, ini justru bertentangan dengan perintah hadis ngeten iki. Iya, ziarah kubur, ingat mati. Lah opo ndelek mati kok ndelek kuburan sing atu-atu itu. Kuburan banyak di kampung-kampung kita. Nah, mari kita petani, kalau tujuan mutlaknya ke sana, lah apa adu-adu? Pasti ada tujuan yang lain. Ya. Itulah jamaah rahimakumullah, makanya di sini kalau kita melihat penjelasan lebih luas dalam buku soal jawab yang diasuh oleh Majelis Tarjah Pusat, kemudian dimuat kalau nggak salah 3 kali dalam Suara Muhammadiyah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan jawabannya sama semuanya. Ziarah yang dikemas dengan tujuan
Wisata namanya? Religi gitu. Itu jelas tujuannya banyak yang menyimpang. Rata-rata di sana orang-orang dia punya maksud yang lain. Paling tidak mereka ke sana tujuannya untuk mencari berkah. Nggak tenang kesal, nggak tenang. Itulah yang dilarang dalam Islam. Apalagi nanti kita bicara masalah wasilah ada dalam pasal, insya Allah yang pasal-pasal yang akhir, insya Allah sana. Jadi itu. Nah, perintahnya tadi sekali lagi fazuru ziarah di sini tidak menjadi wajib, hanya tingkatan sunnah. Bahkan kata ulama mengatakan karena awalnya ketika ziarah itu dilarang kemudian diperintahkan, ada yang punya pendapat ketika ada larangan kemudian ada perintah. Perintah ini tidak wajib, bukan sunnah, hanya tingkatannya mubah. Ini perbedaan memahami usul fikih itu. Sama halnya panjenengan ketika perintah sholat Jumat, tapi sholat Jumat di sana diperintahkan bagaimana sholatnya itu? Perintah Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bari'. Kemudian fa idza qudiyatis sholat fantasiru. Ini juga perintah fantasiru. Apakah wajib? Sepakat ulama. Perintah konten buat wajib, mubah. Tebarlah maksudnya kamu mencari rezeki di bumi. Apakah ada kewajiban? Boten. Barangkali habis Jumatan kita kelesetan gitu angsal. Namanya mubah. Karena sudah perintah sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat ada perintah lagi. Maka perintah kedua ini hukumnya bukan menjadi wajib, bukan menjadi sunnah, diperintahkan mubah. Terserah. Habis Jumatan terserah kita. Mau sarapan lagi yang kedua, mau nggak silakan saja. Bebas ngoten niku. Jadi itulah pemahaman usul fikih jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita belajar usul fikih paling tidak kita mengerti istinbat hukum, ini boleh, ini tidak, ini haram, ini halal, ini makruh dan sunnah. Ada kaidah-kaidah dalam kita beristinbat hukum. Makanya bagi orang-orang yang misalnya sering-sering berikan tausiah atau fatwa-fatwa, paling tidak dia harus membekali dirinya dengan usul fikih paling tidak. Tidak itu cukup saja, ya juga ilmu hadisnya juga paling tidak juga dia mengetahui, juga ilmu tafsirnya paling tidak mengetahui, supaya lengkap pemahamannya Islamnya itu. Sehingga dia ada kapasitas untuk bisa memberikan fatwa. Kemudian ada lagi hadis, tadi hadisnya jamaah, itu berarti semua ada, di Muslim ada, Bukhari ada, dan semua ahli hadis juga yang lain ada. Ada lagi wali hadisin Buraidah, an Abi dari ayahnya. Qala dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, qad kuntu ini, sungguh keberadaan kami ketika itu nahaitukum, melarang kamu semuanya umat Islam, sahabat ketika itu dilarang an ziaratil kuburi, untuk ziarah kubur. Awalnya begitu. Qad sungguh udina li Muhammadil liyazari kubri umi. Kemudian sungguh diizinkan bagi Muhammad untuk ziarah ke makam ibunya. Fazuruha, maka berziarah kamu itu ke makam tadi itu. Fa innaha, karena ziarah tersebut tudzakirul akhirat. Karena tujuan di sini ilatnya ya, disuruh kita untuk selalu ingat kepada kematian, hari akhir. Sahih riwayat Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Hibban, al-Hakim. Nah, dengan hadis seperti ini sebagian ulama boten salah kalau memahami ziarah kubur itu hukumnya bukan sunnah tapi mubah. Kenapa? Karena setelah diperintahkan tapi dari larangan. Maka ketika ada perintah seperti itu, boleh jadi perintahnya tidak wajib, tidak sunnah, tapi hanya sekedar mubah. Lanjut berikutnya. Wala taf'alu. Nah ini ada larangan dalam qorotarjeh. Dan jangan kamu lakukan indaha, di sisinya, itu kuburan. Ma lam yang dan billah, yang tidak diizinkan oleh Allah wa Rasul dan Rasulnya. Artinya kalau Allah tidak memerintahkan, Rasul juga tidak memerintahkan, jangan macam-macam berbuat di kuburan. Apa contohnya di sini? Kadu'ai kubul mait,
Berdoa kepada mayit, mboten angsal, minta doa kepada mayit. Kalau doa kita itu mendoakan mayit boleh. Ini mintanya kepada mayit yang dilarang, ngoten Mas. Enggak mboten angsal kita minta doa kepada mayit. Justru perintahnya kita mendoakan mayit kan gitu. Oh, ini minta doa kepada mayit. Wah, ini jelas larang. Kemudian apa lagi? Wa tawassul, tawasul mboten angsal. Bihi dengannya ilallah. Berdoa ya kepada Allah tapi melalui perantara si mati tadi sih orang meninggal dunia. Mboten angsal. Ini pendapat Muhammadiyah. Perbedaan di kalangan ulama masalah tawasul dibahas panjang lebar. Ya. Sejalan dengan pemahaman ulama-ulama salaf yang diyakini mendekati yang benar, lebih kuat, lebih rajih. Di antaranya diulas oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dikuatkan juga oleh muridnya Ibnu Qayyim, diteruskan oleh ulama-ulama yang sejalan, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Tawasul boten angsal kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itulah prinsip Muhammadiyah. Nah, kalau misalnya ke makam tujuan di sana itu menyebut misalnya minta kepada Allah tapi gak langsung kepada Allah, menyebut orang-orang wafat, itu namanya tawasul boten angsal kepada Muhammadiyah. Oh, doa kok kenapa nggak kepada Allah langsung pakai perantara? Allah nggak butuh perantara. Jangankan perantara orang mati, perantara malaikat boten angsal kalau tidak ada dalil. Termasuk juga perantara melalui Rasulullah boten angsal kalau Rasulullah sudah wafat. Dulu tawasul kepada Rasulullah kan masih hidup itu dibolehkan. Ibnu Taimiyah mengatakan dibolehkan. Ya, masih hidup. Angsal. Tapi kalau sudah meninggal dunia boten angsal tawasul menggunakan nama Rasulullah. Nah, itulah prinsip dalam berdoa yang diyakini menurut Muhammadiyah, termasuk ke makam. Makanya berhati-hati, yang jangan dilakukan. Kenapa? Akan membahayakan keyakinan kita, akidah kita. Bisa menduakan Allah atau bisa menyekutukan Allah. Di mana Allah melarang kita itu nyusul membuat perantara seperti itu. Apa dasarnya? Liqouli ta'ala, karena Allah telah berfirman, wala tad'u, janganlah kamu memohon meminta min dunillahi, dari selain Allah, malah apa-apa yang tidak yanfa'uka, tidak bermanfaat dengan benda-benda yang kamu sebut selain Allah tadi itu. Wala yaduruka, dan benda tadi itu, makhluk tadi tidak buat mendor, mencelakakan kamu. Fa in fa'alta, maka tetap jika kamu lakukan, fa innaka, sesungguhnya kamu adalah idan termasuk minal dzalimin, dimasukkan kepada orang-orang yang zalim. Ada lagi lebih kuat lagi kalau tadi surat Yunus ayat 106. Ada lagi wa qouli ta'ala walladzi, dan orang-orang ittakhadhu, yang mengambil menjadikan min dunihi, selainnya, yaitu Allah, auliya, penolong-penolong. Maksudnya penolong di sini dalam arti minta misalnya rezeki ya. Minta yang lain yang di luar nalar manusia. Manusia tidak mampu. Kalau misalnya minta tolong angkatan meja, beda lagi, itu namanya dohir. Lahiri yang betul-betul itu. Minta yang di luar kemampuan manusia. Minta selamat itu. Kalau minta Pak Selamat angsal itu. Tapi minta selamatnya itu bukan kepada Allah. Aulia itu. Mana butuh. Dan apa-apa yang mereka sembah. Oh, ini jawaban. Mereka mengatakan, mana butuh. Kami hanya menafikan jawaban mereka itu. Kami tidak menyembah kepada hum, yaitu min dunillah, itu selain Allah. Illa, kecuali alasan mereka menjadikan liyuqarribuna, menjadikannya kami benda-benda tadi itu, makhluk-makhluk, ilallahi zulfa, beribadah kepada Allah semakin lebih mantap, lebih dekat. Itu alasan mereka itu. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Kenapa kamu jadikan ini kok ditaruh di Ka'bah itu? Saya nggak menyembah ini, nggak menyembah patung, tapi menyembah kepada Allah, tapi patung ini sebagai wasilah. Kata niku. Zulfa, lebih dekat, lebih mantap kepada Allah. Akhirnya ayat ini turun, kata niku dilarang. Itulah keyakinan Muhammadiyah, tawasul kata niku boten angsal. Gak mantep Pak kalau nggak menyebut nama kakek kami, buyut-buyut kami, babak kami, tokoh-tokoh kami, aulia-aulia kami. Mboten angsal, dasari ngaten niki.
Termasuk para nabi mboten angsal disebut. Karena Rasulullah juga berdoa langsung datang ke Allah. Ya, jadi ngaten itu. Itulah keyakinan kita, jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kalau tujuannya mencari makam-makam tertentu, ya, dengan keyakinan karena dianggap mereka itu para aulia, kemudian menyebut nama-nama mereka dalam berdoa, bahwa angsal menurut faham Muhammadi, itu betul-betul tawasul. Sebelum kita lanjutkan pasal berikutnya, barangkali ada yang mau mungkin unek-unek ditanyakan, mau silakan. Sampun, buat ternyata tidak ada, mari kita lanjutkan. Oh, gimana silakan. Oke, kenapa? Itu kan pelan-pelan, lompat-lompat itu pun kadang-kadang bisa melewati ini makam itu. Melangkah-melangkah gitu. Gimana sih? Betul itu jalannya tertata bagus, makamnya penuh sesak, numpuk-numpuk makam betul nopo. Itulah makam umum, memang untuk orang umum. Andai kata kalau panjenengan melangkahi yang jalan-jalan tidak ada di makam-makam, di atas makam, pokoknya panjenengan asalkan tidak menggunakan alas kaki. Sudah kita bahas masalah ini, ya. Ketika kita bahas masalah ziarah kubur kalau nggak salah itu, dipanggil langsung, ya sohib sibet ini, orang-orang yang menggunakan alas kaki itu, kata Rasulullah. Panggil itu kan, dipanggil. Lepas maksudnya, lepas. Karena dalam hadis lain ada punya pengaruh bagi orang yang makan, lebih baik dia lepas daripada dia berjalan di atas api. Betul. Berarti dosa kalau nggak dilepas. Oke? Nah, ketika menjumpai makam ngoten niku, ya kita harus hati-hati. Angsal di atas makam angsal. Yang tidak boleh duduk di atas makam mboten angsal. Oke, mboten angsal. Kalau jalan dimungkinkan karena tidak ada larangan, dibolehkan. Yang dilarang jalan di atas makam menggunakan alas kaki. Ngoten penjelasannya. Bisa dipahami? Apa yang dimaksud kira-kira? Betul menapa kalau makam sesekan ngoten niku dilingsi diganti masih ditindih. Tapi kalau situasinya dengan cara sesuatu kan pokoknya banyak kan mayoritas enggak kaki. Oh iya. Itu ada Nggih. Semangat luar biasa karena termasuk bagian kemasyarakatan, ya, urusan-urusan kematian, tapi mereka tidak dibekali dengan ilmu cara ngubur, cara datang ke makam, sehingga nggih sakar piye carane. Kadang-kadang di makam ya petangkringan, duduk di makam-makam. Kadang juga di sana juga menunjukkan seperti orang-orang menunjukkan rasa duka, tapi di sana seakan-akan mereka itu guyu cekakaan. Betul itu, karena dia nyun sewu tidak dibekali ilmu. Semangatnya sosialnya luar biasa, tapi nggak punya ilmu akhirnya ngawur kabeh. Maka bagi kita kalau sudah tahu begini, ya kita harus berhati-hati. Kita ngikuti peraturan petunjuk dalil. Kalau panjenengan bisa menyampaikan, sampaikan dengan baik, nggak tersinggung ya, dengan arif ya. Tapi kalau panjenengan tidak menyampaikan, monggo ya, silakan. Buat ngikuti mereka. Ya. Kecuali kalau mereka diingatkan, aja ngono rek ada larangan nih. Kalau mereka bantah, ya biarkan saja dibantah. Tapi biasanya mereka nggak bantah itu. Kadang nggak punya mereka. Karena ini makamnya tuh 200 meter ya. Gitu. Jadi kan dikecil semua. Mereka mau mati tuh. Kalau mungkin dia lepas kaki, itu kan dia nggak melakukan. Iya, pokoknya kita yang tahu, kita lepas kalau kita yang tahu. Kalau kita melihat begitu, diingatkan lebih bagus. Kalau nggak bisa mengingatkan, ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi sekali lagi itulah masyarakat kita, pemahaman yang ngikutin itu minim sekali masalah cara-cara tata cara ziarah kubur, menanam mau, mengantarkan makam ke kubur.
yang kita lihat dengan ceritakan di mana-mana ngoten niku. Nah, bagi warga kita bekali dengan ilmu supaya kita gak ikut-ikutan mereka ngoten niku. Karena kita punya pedoman, punya alasan dalil. Nggih, ngoten niku. Monggo Bapak dilanjutkan monggo. Nggih. Kalau kita lepas sandal, Nggih. hilang. Yo, carane gak hilang ya apa carane? Ya digowo, dibawa, gitu aja. Jadi dengan jangan alasan itu kemudian kita melanggar dalil, jangan. Oh, kita sama dengan ke masjid ya dilepas ya dibawa itu. Kalau nggih. Kalau saya lihat rangkanya sangat besar. Nggih. Jadi kalau kita biasa kemana-mana pakai alas kaki, Iya. dan kita lepas, mau pulang dari kuburan itu bisa berdarah. Karena memang macam-macam nanti ya intinya begitu. Kalau di Mekah kan jelas-jelas ada space untuk jalan. Kemudian di sana nggak mungkin ada paku segala macam gitu. Kalau darurat misalnya kalau misalnya jalan di sana berdarah-darah kaki, banyak ininya banyak monggo silakan. Tapi kalau dicari-cari alasan ngoten mboten angsal. Dicoba mungkin sekali ternyata berdarah-darah jalan di sana ini gelocoran kabeh, darahnya berdarah-darah. Nggih panjenengan kalau ke sana kedua kalinya menggunakan kaos kaki sebagai menggunakan sepatu atau sandal untuk beli pelindung. Tapi jangan mencari dalil-dalil seperti itu belum dicoba. Memang kalau kaki kita biasa pakai sandal, sepatu, kalau jalan tidak pakai sandal ya sepatu kadang-kadang rasanya apa? Kata orang Jawa keri itu, loro kabeh itu. Biasakan saja kan, jalan-jalan yang nggak pakai kaki, nggak pakai alas kaki, ya. Terbiasa begitu. Jadi intinya itulah ada ajarannya, ada tuntunannya, nggak boleh panjenengan. Kecuali kalau makamnya sudah tertata, ada jalannya, monggo. Ada jalan setapak itu untuk jalan kaki, ya jalan monggo silakan, nggak masalah. Karena nggak melewati makam-makam. Gitu, sambun, kita lanjutkan yang lain. Nggih, monggo silakan. Nggih. Tadi dari sampaikan juga tentang masalah yang amal. Iya. Kita sama-sama tahu kalau ziarah kubur itu merupakan aktivitas selama ini Nggih. sunnah. Nggih. Tapi kalau kita melihat tentang amal, kalau amal, Nggih. Terus yang ditanyakan? karena kan yang kita bisa membedakan mana yang sunnah, wajib ini Belajar usul fikih, Bapak. Usul fikih mengatakan begitu, salah satu yang difahami oleh ulama ahli usul fikih, ketika ada perintah, kemudian perintah lagi, yang kedua, perintah yang kedua ini boleh jadi tidak menjadi wajib, dan tidak semuanya fi'il amar dalam Al-Quran, dalam hadis, mesti punya kesimpulan hukum istimbatnya wajib. Lihat korina yang lain. Oke, jadi tidak semuanya fi'il amar menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib tergantung makna yang terkandung dalam amar tersebut. Contohnya tadi saya umpamakan, tadi ada sholat Jumat perintahnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au, ini wajib, ini perintah amar. Sudah semuanya datang cepat-cepatlah segera itu. Untuk dzikir maksudnya sholat Jumat. Dzikir pada Allah sholat Jumat. Makanya kita fas'au di sini oleh ulama terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana kalau misalnya ada orang mengadakan kegiatan karena di dalam Al-Quran menggunakan baik itu jual beli, simbol kerja pada waktu itu memang rata-rata orang kerjanya itu jual beli itu. Maka kata ulama ini terjadi pemahaman yang beragam. Bagi siapa saja ketika ada adzan Jumat kemudian diteruskan transaksi jual beli, menurut Imam Malik transaksinya batal dan dia dosa. Karena dia melanggar ayat tersebut. Bagi Mas Syafi'i tidak. Dia transaksinya itu masih tetap sah, tapi dia dosa. Karena dia melanggar ayat tersebut. Itu perbedaan paham. Lalu bagaimana kalau kerjanya selain dagang? Ya bisa makan sama. Karena rata-rata ayat itu berkaitan dengan konteks masyarakat yang banyak-banyak bekerja perdagangan gitu, di pasar-pasar. Sehingga pada waktu zamannya Utsman, adzan itu kan ditambah lagi, diumumkan di pasar-pasar itu. Ada zauro tempat khusus, adzan khusus memberitahu di pasar itu. Supaya orang memang menyiapkan diri. Kalau sekarang sudah jam, ada tahu begini, tidak usah pakai begitu, sudah ada waktu jadwal sholat.
Dan semuanya masing-masing punya jam. Jam waktu sholat sudah diberitahu semuanya. Si mokong terus begitu, tidak meninggalkan, dia berdosa itu. Itulah perbedaan pemahaman terhadap fas'au tadi. Kemudian ada lagi wa idza qudiyatis shalah. Kalau sudah selesai, fantasiru ini fil amar. Bertebarlah kamu di muka bumi. Bagaimana terbangnya di sini? Apakah wajib sunnah? Tidak, kata ulama. Perintah di sini adalah hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah. Terserah mau apa. Enggak bertebaran di bumi, istirahat, mau istirahat itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja karena mubah. Ngoten, nggih jadi itu. Saged dipahami ngoten niki. Ngoten niku enten ilmu nih Bapak, ilmunya usul fikih ngoten niku. Nggih jadi itu. Itulah yang kami pahami dari beberapa pengambilan ulama dalam memahami dalil-dalil. Jadi yang intinya tidak semuanya amar dalam Al-Qur'an punya hukum, istimbat hukumnya menjadi wajib. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah, atau boleh jadi mubah. Tidak semuanya nahyu larangan dalam Al-Qur'an hukumnya haram, makruh, boleh jadi juga larangan dalam Al-Qur'an bisa makruh, bisa haram. Tergantung pemahaman daripada makna nahyun tersebut, larangan tersebut. Ngerti nggih? Jadi sampun kita lanjutkan ya rahimakumullah berikutnya fa idza ataitumul magbaro ya, betul, keliru. Apabila kalian sampai di kuburan, fakulu, maka ini tuntunannya, maka bacalah apa? Assalamualaikum. Dar itu adalah kampung, kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Wa inna, sesungguhnya kami atau ingsun ya, kita ini, insya Allah kalau Allah sudah insya ketentuan Allah, bikum, ketemu dengan kamu semuanya. Akhirnya sama menyusul kamu itu. Lahikullah, pasti Allah menemukan ya kita dengan kamu. La tahrimna, ini doa ini. La tahrimna, mudah-mudahan saya tidak dihalang lagi karena kematianmu untuk mendapatkan ajrun, ganjaran karena gara-gara kamu meninggal dunia. Tetapi juga wala taftinna, maka janganlah kejadian seperti ini menimpa pada fitnah pada kami. Ba'dahu, setelah kami ziarah ke Bogor atau setelah kamu meninggal dunia. Nah tadi Pak, ketawon Pak, nggih monggo. Kalau yang pendek yang singkat, assalamualaikum darul qaumin mu'min, nggih monggo. Saya asal mawon. Memang apalnya begitu. Pokoknya kita salam, assalamualaikum. Aku ngeten niki berarti makam khusus. Makanya kita sudah bahas makam, bukan semua makam khusus makbaro Islam. Itulah sekali lagi diatur karena itu tuntunan agama. Ibadah, dia makam itu buatan campuran, khusus Islam ya Islam. Itulah pentingnya ya. Kalau kita belajar masalah kitab jenazah itu, dibahas sendiri itu makam ya makam Islam. Sehingga salamnya jelas, assalamualaikum kan. Hukumnya pada kamu orang mukminin. Nah kalau campuran gimana? Nah ini menjadi persoalan itu. Kalau begitu kita salamnya itu kepada khusus kepada orang mukmin. Makanya sekali lagi kalau makam campuran sebenarnya tidak boleh itu, campur makam Islam dengan makam yang lainnya, tidak boleh itu. Gitu. Ada ketetapan dari hadis Nabi Hurairah, anak Nabi sesungguhnya Rasulullah SAW datang sampai al-makbar, kuburan. Faqala, maka beliau mengucap assalamualaikum. Darul qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiquna. Nah, ngeten iki boleh. Berarti ngeten iki. Boleh ini, cukup singkat. Assalamualaikum. Darul qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiquna. Boleh. Kemudian hadis lain dari Ahmad, dalam hadis yang lain ya, riwayat Ahmad dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti tapi ada tambahan Allahumma la tahna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Asal ditambahin lagi kata niku. Kemudian kalau sudah di makam bagaimana cara-cara kita berikutnya? Nah, di sini wala wastaqbilu, dan menghadaplah kiblat kita. Itu aturan ini ziarah kubur. Apa alasan dia hadis Barra bin Azib annahu jalasa Rasulullah, ketika itu dia sesungguhnya melihat Rasulullah duduk mustaqbilal kiblata, angsal duduk di makam tapi tidak pas di atasnya itu. Duduknya Rasulullah ada aturannya, mboten ngalor ngidul, ngadap kiblat. Kalau di makam baki, kiblatnya mengarah ke utara apa ke selatan ya? Ke selatan insya Allah gitu ya. Karena posisi Medina itu di utaranya Ka'bah, di utaranya
Mekah itu. Lama kharaja minal Makkah, ketika Rasulullah keluar, maksudnya datang ziarah kubur. Itulah cara Rasulullah ya, ziarah kubur. Ya Rasulullah ziarah kubur. Duduk Rasulullah di sana, duduknya enggak ada kiblat. Kemudian apa? Summa doa, berdoalah kepada Allah. Wastaghfiru, mintalah lahum kepada orang-orang alimayat di kubur. Was'alu, dan mintakan ya lahum bagi orang-orangnya afiyah, keselamatan. Ya itulah intinya kalau kita ziarah kubur, minta kepada Allah, mendoakan yang meninggal dunia, bukan kita minta kepada orang yang mati. Orang yang mati kita mintakan kepada Allah supaya diampuni ya, diberikan sana keselamatan, paling tidak diberikan luas kuburnya, kemudian diangkat derajatnya. Kalau tadi permintaannya. Karena dalam kubur itu memang bisa menjadi sempit, bisa menjadi luas, tergantung amalia masing-masing. Dalam hadis Muslim, tiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya orang-orang, itu tempatmu di sini, di neraka. Kan orang menjadi tersiksa di sana itu. Terus-terusan seperti itu, tiap hari itu, pagi dan petang. Yang bagi orang baik diperlihatkan tempatnya itu, tempatnya di surga, kan menjadi senang. Gitu. Sehingga mereka nggak merasakan di sana itu lama, walaupun beratus-ratus tahun, berabad-abad, berjuta tahun di makam. Tapi kalau bagi orang yang sudah diberikan seperti itu, jangankan sehari semalam, begitu dimasukkan di kubur, berok-berok jamaah rahimakumullah, sebagaimana cerita Rasulullah pernah datang ke dua makam, baru di makam Rasul, datang ke sana itu Rasulullah lewat di sana. Rasulullah berhenti, kemudian Rasulullah dilihat oleh sahabat, tangan Rasulullah itu gemeter, sampai kainnya itu seperti pakaiannya seperti bajunya itu diterang angin, bergebes itu, gemeter Rasulullah ketika itu. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kamu nggak benar? Enggak ya Rasulullah. Saya mendengar itu. Sampai diterangkan, kalau kamu mendengar sebagai mendengar, wah kamu tidak bisa ketawa sama sekali. Menangis terus-terusan itu. Kenapa ya Rasulullah? Dua orang ini, penghuni kubur ini disiksa oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari, disiksanya itu bukan urusan-urusan yang berat-berat, tapi urusan remeh-remeh itu. Tapi dia mengatakan ini urusan remeh, padahal itu dosa besar, kata Imam Dhahabi itu dalam kitab Al-Kabair. Yang satu disiksa gara-gara sembrono kencing. Dalam hadis lafadznya macam-macam, istabrok. Ya. Yang satu menggunakan layastasji, kemudian layastatir, sama tidak ada pertentangan. Ini orang kencingnya nggak istinja. Dia istinja barangkali layastabrok, tidak bersih dari najis. Boleh jadi dia bersih dari najis, kencingnya dia kencing cewek, tapi layastatir, dia kencingnya buka-bukaan. Nah, sama artinya, sama gunakan dengan lafaz tiga tadi sama-sama semuanya di alam paham begitu. Makanya kalau kencing ada adabnya, ada aturannya, tertutup tempatnya. Kemudian cewek yang bagus ya, suci itu, sehingga kita tidak kena hadis tadi itu. Yang satu bagaimana Rasulullah? Yang satu diadab karena yamsi bil namimah, menggunakan yamsi, jalan maksudnya itu adalah simbol. Kalau orang dulu mengadu domba itu keluar dari rumah. Tapi sekarang ngadu domba itu nggak perlu rumah, pakai di kamar saja bisa ngadu domba pakai apa? HP itu. Nah, ini menggunakan yamsi bil namimah. Dia jalan macam keluar dari rumah suka adu domba. Sehingga Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man namun tidak akan masuknya orang yang penggaweannya kerjaannya itu mengadu domba. Namimah, dia siksa. Di urutan Imam Dhahabi, persoalan ini masuk di tengah-tengah dalam 76 dosa besar. Termasuk kencing ini hebat, di nomor 31-nya. Rasulullah minta tolong ambilkan saya pelpaku rumah itu, yang masih segar itu. Kemudian Rasulullah dipecah menjadi dua itu. Oleh Rasulullah, yang satu ditaruh di atas makamnya satu, yang satu lagi. Dengan harapan, yukhaffafu adabau. Supaya harapannya Rasulullah bukan dibebaskan adab, diringankan adabnya dari Allah. Ini orang Islam berarti. Kenapa Rasulullah mintakan ampun? Dengan lantaran pelpaku rumah tersebut. Selama pelpaku rumah tadi belum kering. Nyata niki khusus Rasulullah. Buat asal kita niru Rasulullah karena kasusistik. Dan itu kejadian bukan berkali-kali Rasulullah itu. Bukan tuntunan berkali-kali. Berarti panjenengan itu beritahu inilah di siksa kubur, ada siksa kubur seperti itu. Dan panjenengan dianjurkan juga minta ampun kepada saudara kita yang ada di kuburan. Tapi kalau contoh misalnya menarik kurma, bukan itu tuntunannya. Sehingga para sahabat tidak seperti itu dilakukan. Kalau ziarah kubur, ya selalu bawa dahan kurma itu. Kalau di sini dahan kurma apa itu kira-kira itu? Sing mirip dengan kurma apa Pak? Ya, udah boten angsal. Enggak ada gitu kan.
kembang. Akhirnya belakrak ke sana semuanya, mboten angsal niru mboten angsal. Mengkias-kiaskan, mengadang-adang mboten angsal. Itu pun juga peristiwanya itu saja sekali saja Rasulullah, kasuistik. Karena persoalannya ada penyiksaan di kubur tadi. Nah, tadi kita rahimakumullah ya. Jadi itulah dikubur disiksa panjenengan minta ampun. Mintakan ampun, makanya jenengan ojo medit-medit, mintakan umum ya setelah sholat ya. Paling tidak Allah maghfir lil muslimi wal mu'mini wal al akhiyah, yang hidup kita mintakan, yang mati wal amat kita mintakan. Itulah memang kita. Dengan begitu panjenengan paling tidak punya andil untuk meringankan saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu daripada kita. Dengan begitu mereka diringankan, karena insya Allah diringankan. Setiap semuanya diringankan oleh Allah. Doa apa? Siksanya itu kalau mereka disiksa di kubur itu. Itulah pentingnya, terutama anak-anak ya, punya ibu, orang tua meninggal. Ojo sampai lupa mendoakan itu. Dan itulah doa memang yang sangat mustajab itu bagi anak-anak yang soleh itu. Mendoakan ibunya, orang tuanya, ayahnya itu. Paling tidak doanya dapat karena Al-Nawfil, bagaimana itu? Wali-walidaya, enggak tahu ya, bagaimana? Dalam Al-Quran. Al-Nawfil hamma gitu. Kata dia, kama rabbayani shaghira. Paling tidak itu dibaca itu doa itu. Setiap sholat, ya, monggo dibaca sehingga orang tua yang meninggal dunia kita senang. Bukan ngirimi pahala, pahala dikirim koyoke panjenengan agen pahala mawon. Yang diperintahkan mendoakan, beda loh pengertian mengirim pahala dan mendoakan beda. Kalau mengirim pahala itu seakan-akan kita mengantongi pahala, punya pahala, dikirim semuanya, mboten angsal keyakinan ngoten niku. Keyakinan kita itu diperintahkan berdoa, ngoten lho. Soal diterima urusan Allah, yang diperintahkan kita berdoa saja. Kalau beda dengan keyakinan seakan-akan kalau kita ngantongi pahala, amalan kita sudah diterima oleh Allah, bacaan kita, sholat kita diterima oleh pahalanya dikirim pada. Wah, ngoten niku keyakinan yang menurut kami, menurut Muhammadiyah mboten tepat. Bacaan apapun berpahala, kalau terima pahalanya dikirim kepada yang mati. Ila khadratin macam-macam, Fatihah macam-macam, seakan-akan semuanya dapat pahala, pahalanya dikirim kepada yang mati. Mboten enten ngoten niku, nggih. Yang diperintahkan kita mendoakan, itu diperintahkan. Nggih, ngoten niku. Kita lanjutkan. Ketok ini tapi gak mari-mari. Kita lanjutkan, sudah ya, dalilnya. Minta doa tadi. Yang terakhir aja, ini semuanya dalilnya sama. Yang terakhir, wala tuksir mar'ah. Jangan banyak-banyak perempuan-perempuan ziarah kubur. Ziarah kubur artinya perempuan dibolehkan ziarah, tapi jangan sering-sering. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Kalimatnya menarik sekali. Disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, ya, anna Rasulullah SAW la'ana zaurat, menggunakan segotnya zaurat. Zaurat ini segot mubalaghah. Bukan sekali dua, sering-sering wanita itu datang ke kuburan. Mboten angsal. Dilaknat oleh Rasulullah. Nah, kalau ziarah biasa, angsal. Ibu Aisyah diceritakan, saya itu ziarah kepada Rasulullah. Setahun bisa dihitung dengan jarak. Artinya nggak sering-sering gitu. Ibu Aisyah. Bukan berkali-kali pada Rasulullah, bukan. Karena ada yang tadi memperhatikan perintahnya tadi. Paling bisa dihitung, paling banter cukup 4 kali 1 tahun Ibu Aisyah ziarah kepada Rasulullah. Termasuk Rasulullah ke Baqi juga begitu, tidak berkali-kali, memang ada hitungannya. Sering-sering Rasulullah itu Jumat misalnya gitu, ziarah kubur Jumat. Pagi misalnya habis sholat subuh Rasulullah datang ke Baqi, ya, nonton itu. Jadi ibu-ibu sekali lagi angsal ziarah, dan Muhammadiyah ziarah ini sudah dibahas, boten dilarang mutlak. Gitu. Termasuk kita ini dianjurkan kita ziarah. Siapa bilang kalau Muhammadiyah anti ziarah kubur? Boten enten ajaran kata niku. Tetap Muhammadiyah menganjurkan ziarah kubur. Tapi di sini ada perhatian, tidak titik. Tujuannya untuk mengingat kepada kematian. Itu saja, jamaah rahimakumullah. Monggo kalau mau dibahas masih ada waktu digunakan, monggo silakan. Dari bisa, monggo silakan. Tuntas masalah ini. Nah, angsal ini monggo angsal boleh dibawa pulang karena sudah habis selesai. Dan insya Allah kajian bulan depan materinya berbeda, menyinggung masalah usul fikih. Ini ibu tuh kami ibu apa? Nanti disimpan aja lah di sini. Disimpan di sini untuk kajian insya Allah bulan depan kita akan menyinggung masalah usul fikih. Nah, monggo kalau ada yang mau dibahas tanyakan, monggo silakan. Oke, monggo Bapak.
Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya apa? Ditanya tujuannya. Dan mendoakan wali-wali. Angsal mawon, boten dilarang. Mendoakan wali-wali didoakan. Angsal mawon. Mendoakan karena memang tujuan ziarah, tujuannya kita mendoakan yang meninggal dunia. Siapapun kita doakan ya. Termasuk datang Rasul sendiri, kita doakan, memang ada caranya ziarah kepada makam Rasul, ada cara sendiri juga, ada cara doanya juga ada, salamnya juga ada, memang boleh itu. Jangankan wali, Rasul juga boleh. Tujuannya ngoten niku, mboten angsal yang dilarang, misalnya kita wasilah atau minta berkah mboten angsal. Nggih. Tapi di sini konteksnya utamanya untuk mengingatkan bahwa kita nanti akan seperti beliau-beliau yang sudah mendahului kita, untuk mengingat kematian. Ngoten nggih? Tetapi kalau panjenengan nyuwun sewu, kalau tidak ada ke sana, apalagi ikut andil bagian membantu orang-orang yang tujuannya nggak jelas atau jelas tapi jelas-jelas sesat, panjenengan boten usah ikut-ikutan boten iku. Lebih baik panjenengan menghindari. Ngoten nggih? Lebih aman, lebih hati-hati. Kumpul-kumpul datang mereka, kadang-kadang mereka juga makan, apa kok ini kok niku gak nyari sana. Enggak wis aku, kadang-kadang dipengaruhi kita. Ayo rono, kadang-kadang mereka mempengaruhi kita ini. Ada program-program tertentu begitu. Di lembaga-lembaga tertentu, kadang sekolah juga kadang-kadang begitu, kadang-kadang guru-guru yang punya faham seperti ini, kadang-kadang diobrak-obrak itu kadang-kadang oleh anunya itu. Ketua regunya. Ayo melok kabeh rono. Lah apa melok kabeh rono? Kalau tujuannya begitu. Di sana ya tadi baca ini macam-macam seperti ya itulah lazim itu. Akhirnya kita terbawa oleh suasana di sana, ngoten niku. Larut kita. Kalau nggak hati-hati kita bisa, nah ngoten niku, ikut ambil bagian di sana, mboten angsal ngoten niku. Makanya kalau misalnya kalau kita ziarah ke wali songo, ziarah dewi aja ngoten niku, lebih hati-hati. Ziarah dewi ya nggawa motor sendiri kalau gitu. Kalau ikut rombongan orang seperti, karena rombongan itu kadang-kadang tujuannya ngoten sampai jelas atau nggak jelas kadang-kadang itu. Tapi rata jelas tujuannya jelas, mereka itu bukan mengingat kematian, bukan mendoakan, tapi doanya doa kepada wali, maksudnya minta supaya hajat kami cepat dikabulkan. Nah, maka kami ziarah wali songo. Bahkan sekarang tambah lagi, mungkin 10 barangkali itu. Di mana? Nah, ngoten lagi tambah lagi. Jadi tambah lagi 10 lagi jadi. Jadi begitu ya. Jadi berhati-hatilah Bapak. Angsal, pokoknya kita angsal kalau kita memang kita sudah tahu, paham cara-cara ziarah kubur. Tapi usahakan jangan ikut rombongan ngotot-ngotot niku. Kalau tidak hati-hati kita bisa terbawa oleh suasana mereka. Ngoten nggih. Paham? Monggo silakan. Nggih. Kenapa betul wali songo itu memang lain? Karena tidak ada syaratnya. Nggih. Tidak ada syaratnya secara musalsal. Dan kalau ada misalnya sikoh bagaimana? Seperti ada syarat. Kalau tidak. Kami sendiri juga belajar sejarah masalah wali itu memang sanadnya tidak ada itu. Ya cerita-cerita dari omongan itu. Tidak ada sanad-sanadnya itu. Tidak ada bukti otentik sanadnya jelas itu. Tapi jelas memang sejarah Indonesia itu dibuktikan memang disiarkan oleh para wali itu. Tapi sebelum wali juga ada sahabat yang lebih soheh, ini sanadnya ada. Pernah sahabat datang ke sini, ke negeri kita ini. Kalau nggak salah 2 sahabat Ali kalau nggak salah ke sini, sahabat satu lagi siapa itu? Datang ke daratan daerah Sumatera kalau nggak salah itu. Pernah Ali ke sana, ke Aceh lebih dulu. Sahabat siapa itu? Ada ke sana itu. Sanadnya ada itu. Apakah mereka bukan wali? Banyak wali kalau saya katakan karena sahabat itu. Kurang apa sahabat itu? Sahabat itu kan orang manusia hebat. Sampai Rasul mengatakan, kan nujum, kullu ashabi kan nujum. Semua sahabat itu seperti bintang-bintang. Maksudnya orang-orang hebat, kata Rasulullah. Baik wali kalau saya katakan. Lebih wali daripada yang dia kani Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Allah. Ada orang mengatakan begitu kalau orang-orang sudah nyusewu ya, karena torikot itu. Jadi sahabat lebih hebat lagi. Ke sini itu. Ya, jadi insya Allah tidak ada sanadnya, kami nggak baca sanad yang benar. Apakah benar makamnya di situ? Wallahu alam itu jadi. Sunan Ampel misalnya di situ, wallahu alam jadi. Jadi ceritanya memang dari cerita itu dari mulut ke mulut. Tidak dibukukan sanadnya secara seperti hadis ngoten mboten. Ngoten. Nggih, ngoten nggih?
Bisa juga, bisa juga. Bisa juga begitu. Ya, jadi itu. Wallahu a'lam lah. Apalagi cerita Islam masuk di sini itu versi Belanda. Dari Gujarat-Gujarat versi Belanda itu. Yang ada cerita-cerita banyak kliniknya, mitos-mitosnya dari mereka memang. Dibumbui-bumbui mistos, klinik-klinik itu. Tapi yang jelas, yang sahih ada sanadnya tidak dari Gujarat. Dari sahabat Rasulullah sendiri juga pernah ke sini itu. Insya Allah begitu yang kuat. Sudah mendarat di daerah namanya di pesisir daerah sana, daerah Sumatera. Nah, di Tapanuli sebagian lagi mengatakan singgah di Aceh itu. Sehingga orang mengatakan Aceh itu diyakini menjadi serambinya kota Mekah itu. Ngoten niku. Jadi itulah ya sejarah riwayat Islam masuk di sini. Bukan ke Jawa yang dahulu, bukan, ke Aceh dulu. Aceh. Dan ke mana tadi? Tapanuli insyaallah ngoten nggih jadi itu. Buktinya apa? Ini mungkin bukti prasasti barangkali sebagai bukti otentiknya itu. Kalau mungkin Sunan itu mungkin buktinya prasastinya itu. Karena di Ngampel itu ada makam apa? Sunan Ngampel. Kalau di Gresik itu apa namanya? Sunan Kediri. Itu mungkin yang jadi bukti otentiknya itu. Kalau di agak ke Lamongan itu Sunan Derajat. Ke Ketuban Sunan apa itu? Nah, itu mungkin bukti yang jadi penguatnya itu, ceritanya itu. Sunan Bonang. Gunung Jati di mana itu? Di Cirebon itu. Itu mungkin sebagai buktinya itu, bukti prasasti itu. Termasuk dibuktikan ada makam-makam, jejak-jejak sejarah-sejarah di Aceh dan sejarah apa di Tapanuli memang ada bukti-bukti otentik bisa dilacak, dibuktikan dalam buku-buku sejarah itu. Yang ditulis kalau nggak salah siapa yang ahli sejarawan Islam itu. Karena itu masih terkenal sekali kalau kita Tapanuli Tengah. Pertama Tapanuli Tengah itu masih terkenal dengan agama yang murni. Kalau orang-orang yayan kakek di sana rata-rata pada nangis karena semuanya ilmunya kalah. Ngoten nggih, betul ya ini. Pokoknya sedih kalau dapat KKN di Tapanuli Tengah. Bulga. Oh, si Bolga itu. Sisir. Tapanuli nggih. Iya, Ini ke Sumatera kan? Sumatera Utara tapi bagian tengah. Oh, ngoten Tengah itu nggih. dikasih Bulga. Jadi betul ya. Kalau KKN di sana rata-rata pada nangis karena semuanya tafsir bahasa Arab semua kalah. Masya Allah gitu ya. Iya. Sama nenek-neneknya itu kalau ada orang laki-laki yang bukan makhluk datang, wah sangat marah. Jadi sangat kental Islamnya itu. Itulah keyakinan kita, jadi betul ya. Tidak dibawa oleh Gujarat. Gujarat itu kan identik dengan pedagang yang ada di India, itu kalau nggak salah begitu. Banyak cerita-cerita yang banyak mitosnya, banyak kliniknya. Itulah ya, jadi insya Allah begitu yang kami bisa. Gitu. Bagi kita. Secara akademis memang salah satu unsur sejarah itu dibuktikan bukti makam itu prasasinya itu. Putri Campak itu masih keturunan raja-raja di Mojopahit. Islam itu Campak itu. Ada prasasti nisannya, batu nisannya ada itu, prasasinya itu. Itu salah satu bukti sejarah memang dibuktikan dengan cara-cara begitu. Tapi sanadnya yang kuat, mboten enten Bapak. Tidak ada. Oh nggih. Orang klaim itu waliullah kan orangnya masyarakat yang mengklaim waliullah itu. Semuanya saja bisa kok menjadi waliullah. Nggak usah klaim-klaiman gitu. Pokoknya punya kriteria-kriteria sebagaimana apa yang dikatakan hadis Rasulullah. Tapi anehnya ada yang misalnya nyun sewu. Imam Syafi'i kok dikatakan waliullah, padahal itu justru lebih hebat ya. Lebih hebat. Imam Malik dikatakan waliullah itu. Justru Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Di mana nalanya orang itu? Yang hebat-hebat nggak dikatakan waliullah, Masya Allah. Jadi kadang-kadang ada unsur-unsur torikotnya, katanya. Sufinya lekat. Ajaran Islam yang di Gujarat itu memang ada unsur sufinya. Itulah yang kadang-kadang meninabubukan pemahaman Islam secara murni kita itu. Gara-gara sufi katanya itu. Oke, demikian karena sudah isya jam rahimakumullah, sampai di sini dulu kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah ilmu pencerahan bagi kita. Dan dalam memahami kaidah-kaidah ziarah kubur yang sudah terakhir dalam pembahasan kitab janaiz atau kitab jenazah. Apabila ada kekurangan khilafan, ya tentu banyak kekurangan sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.